epidemiologi itu nanti kan tujuannya untuk bagaimana penyebaran penyakit itu kemudian bisa ditanggulangi, dicegah. Seperti COVID ini, Anda lihat bahwa pada saat pemerintah akan menerapkan kegiatan seperti apa PSBB dan sebagainya, selalu ahli epidemiologi dipanggil. Nah, disinilah pentingnya pengetahuan epidemiologi dalam mendukung setiap keputusan yang keputusan kesehatan ya, bukan keputusan yang lain, keputusan kesehatan yang berkaitan dengan orang banyak. Ya. Nah, ini kita lihat bahwa seorang epidemiolog harus menguasai bagaimana riwayat alamiah perjalanan penyakit. Apa itu riwayat amaliyah terus? Alamiah ya, natural history of diseases, descriptions of uninterrupted progression of a disease in an individual from the moment of exposure to causal agent until recovery or death. Atau di sini sudah ada deskripsi perkembangan penyakit pada seseorang tanpa intervensi pada saat terpapar agen penyebab pertama sehingga sampai kepada kesembuhan atau kematian. Jadi penyakit itu bagaimana secara alami masuk ke tubuh manusia, kemudian reaksi tubuh manusia itu terhadap itu di dalam tubuh kita, sampai kemudian ada bagaimana proses sakitnya ya, sakitnya dia itu bagaimana menderita di rumah sakit dan sebagainya, sampai akhirnya akhir penyakit sembuh atau meninggal. Nah itu perjalanan perjalanan alamiah penyakit ya. Oke, nah ini ada satu kisah Tuskegee syphilis tadi. Ini satu ya studi yang sebetulnya untuk mendapatkan perjalanan alamiah penyakit sifilis, tapi dengan cara yang tidak sopan, dalam arti tidak sesuai dengan kaidah penelitian ya. Karena penelitian itu harus orang yang dilibatkan harus tahu, saya itu jadi sampel, saya itu jadi dikasih apa, nanti akibatnya apa, itu orang itu harus tahu. Orang yang menjadi sampel penelitian itu harus tahu. Nah ini Tuskegee syphilis tadi ini tidak ya. Memang pada zaman dulu beberapa penelitian yang berkaitan dengan ya itu perkembangan penyakit dan sebagainya itu dikerjakan dengan sangat tidak manusiawi, kejam, terutama pada masa perang dulu ya. Anda zaman Hitler dulu ya, Hitler itu juga dokter-dokternya juga melakukan penelitian menggunakan sampelnya tahanan-tahanan itu, tahanan-tahanan perang itu digunakan sebagai sampel. Nah, ini sudah pada waktu Tuskegee syphilis tadi itu tidak perang, tapi suatu penelitian yang tidak lega artis, tidak sesuai dengan kaidah penelitiannya. Pada waktu itu memang ya penelitian itu masih sangat lemah ya, sehingga dokter bisa ada syarat. Nah itu yang di Jerman itu orang ditenggelamkan, tahanan itu ditenggelamkan ke dalam air bersuhu 0 derajat sampai minus berapa. Nah itu bisa bertahan berapa orang itu ditenggelamkan di situ. Nah itu untuk melihat apakah nanti pada saat melakukan penyusupan tentara Jerman bisa bertahan di air dingin selama berapa lama gitu. Jadi kalau dia nyemplung ke air dingin, dia harus sekian menit harus sudah keluar. Kemudian di diatermi dan nah
Yang ini penelitiannya mengenai sifilis pada orang kulit hitam. Pada waktu itu ya memang kulit hitam tidak begitu diperhatikan ya, tidak seperti sekarang. Sekarang kalau penyanyi kalau bukan kulit hitam di Amerika nggak ngetop-ngetop. Semua penyanyi kebanyakan kulit hitam. Nah itu beberapa sampel yang menderita sifilis itu diambil sebagai sampel di dalam 400 pria kulit hitam ya. Jadi 400 pria kulit hitam itu yang menderita sifilis 200, sedangkan yang lainnya sehat. Kemudian dia dipanggil setiap bulan, mungkin setiap 2 minggu mungkin dia dipanggil, kemudian dicek kesehatannya. Nah, alasannya mereka itu melakukan pengecekan kesehatan. Kan senang-senang aja ya tuh. Kemudian dikasih obat. Ternyata obatnya itu adalah kosong, placebo. Hanya obat isinya tepung saja. Dia disul isinya tepung, jadi dimakan ya seperti makan tepung aja. Tidak ada obatnya. Nah, itu dari 200 orang ini mulai dia terinfeksi, kemudian tidak ada sakit, itu terjadi inkubasi, masa-masa inkubasi ya, di mana bakteri berkembang biak, kemudian sampai timbul rasa sakit, kemudian sampai dia sakitnya parah, sampai ya bisa turun dari tempat tidur tanpa pengobatan itu. Kemudian yang mempunyai daya tahan masih baik ya mungkin bisa recover ya. Tapi banyak yang kemudian mati. Nah itu masa-masanya itu dihitung, dicatat mereka. Maka sehingga bisa ketemukan. Jadi mereka dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari yang bersangkutan. Kalau sekarang penelitian harus ada izin ya, namanya informed consent. Kalau tidak ada itu, tidak ada informed consent, maka penelitian Anda tidak bisa dipublikasikan. Hanya bisa di-pack dewi. Masuk ke perpustakaan aja tidak boleh. Jadi izin dari mereka. Mereka tahu dan mereka tahu resiko apa yang akan terjadi dengan penelitian itu. Itu dijelaskan di dalam informed consent. Nah ini yang di dalam TASIG Civilis study itu kemudian diikuti sampai kemudian ya ada yang mati, ada yang. Pada kenyataannya mereka dibohongi bahwa prosedur medis yang dilakukan adalah suatu perawatan gratis, itu tadi saya katakan ya. Ya sebenarnya selalu mereka dipanggil gitu, diberi perawatan, mungkin ya dikasih makanan juga. Kebanyakan mereka kan kurang miskin ya. Jadi ikut. Ini sebetulnya adalah untuk usaha dari siapa? Dari para dokter itu untuk mendapatkan gambaran dari penyakit, perjalanan suatu penyakit. Nah, sebetulnya perjalanan penyakit itu seperti ini ya. Mungkin sudah pernah saya tayangkan dalam kuliah epidemiologi ya saya gitu. Ya, jadi kita lihat di sini ada sumbu X, sumbu Y dan sumbu X. Sumbu mendatar dan sumbu membujur ke bawah ya. Yang mendatar ini adalah disebut sebagai horizon clinical horizon klinik ya. Kemudian yang vertikal ini yang berpotongan di sini sumbu ini menggambarkan di daerah sini adalah daerah prepatogenesis. Sebelum terjadi patogenesis. Nah, daerah di sini pada saat kuman masuk ke dalam tubuh, pada saat waktu di mana kuman masuk dalam tubuh ini yang garis melintang, garis yang membujur ini ke bawah ini ya, dari atas ke bawah. Ini penyakit masuk ke dalam tubuh, kemudian dia akan berkembang
Ini masa inkubasi, ya masa inkubasi ada di sini, tapi tidak selalu penuh seperti ini. Masa inkubasi itu di mana kuman itu kalau masuk ke dalam tubuh cuma sendiri mati kok, ya. Maka dia harus membutuhkan jumlah yang cukup ideal untuk masuk ke dalam tubuh, kemudian melakukan pengembangan diri, ya, berkembang. Nah, itu namanya masa inkubasi. Kemudian masa inkubasi ini terus akan berkembang menjadi sakit awal dini, apa namanya, masa penyakit dini di sini. Nah, ini mulai ada sakit, tapi mungkin ya masih ringan, pusing sedikit, rasa mual, enggak enak badan, hangat ya, di tes Mogan itu sudah mulai naik 37, 38, sudah enggak boleh masuk ke kampus. Enak kalau kampus itu termometernya berapa ya? Masuk ke kaki. Kalau di bawah, di atas 37 itu sudah mulai diwaspadai ya. Nah, kalau di atas horizon klinik, jadi cakrawala klinik. Cakrawala itu menunjukkan bahwa itu kelihatan ya. Kalau Anda melihat ke cakrawala, maka melihat ke satu daerah yang tampak indah di ujung dunia sana ya, cakrawala. Cakrawala klinik. Nah, ini menunjukkan penyakit itu mulai ada gejala terasa. Kalau tadi itu masih belum ya, masih sedikit, mungkin badan nggak enak saja. Kalau sini sudah mulai ada rasa sakit, mungkin disertai mual, pusing, kemudian berkembang terus sampai di sini adalah pada saat orang sudah mulai tidak bisa bekerja, harus bed rest, harus minta pengobatan. Nah, itu pada sifilis tadi itu enggak, mereka menghitung orang yang terinfeksi pertama kali itu bagaimana waktunya. Nah, kemudian di masa sakit terinfeksi sifilis itu ya ada sakitnya ya. Tapi sakitnya yang katanya sifilis katanya penyakit yang enak. Dapatnya enak, sakitnya juga enggak begitu terasa. Itu diikuti terus sampai kemudian timbul jejas penyakit. Jadi tanda-tanda penyakitnya keluar nanah dan sebagainya. Sampai akhirnya berapa lama itu waktu ya, riset klinik di samping dia menunjukkan sama waktunya itu berapa hari sampai penyakitnya dia betul-betul sudah sakit sekali, tidak bisa bangun, tidak bisa beraktivitas, mungkin makan minum harus melalui infus dan sebagainya, sampai kemudian menurun sakit itu dan berakhir. Nah, berakhirnya itu menurun bisa berakhir sembuh sempurna, ya. Ya udah, panasnya udah menurun, kemudian tidak rasa sakit sudah mulai hilang, sedikit mualnya kurang, kemudian tidak ada pusing lagi, sampai akhirnya atau mungkin makin parah sampai mati. Ini yang terakhir. Nah, pada saat akhir penyakit itu bisa berbentuk sembuh sempurna, ya, totally heal, ya, sembuh sempurna, sembuh dengan cara, artinya dia organ yang tertariknya sudah tidak bisa digunakan. Kalau sifilis mungkin sudah hanya untuk wipi saja. Ya, kemudian kronis itu sebetulnya dia kalau sudah nanti tidak penyakit, tapi dia fungsi daripada alat itu sudah hilang. Seperti liver ya, liver itu orang kalau sudah sakit hati dan kemudian sembuh, itu sel-sel liver, sel hati yang mengalami kerusakan itu hilang penyakitnya, tapi tidak
berbentuk sel yang seperti sel-sel hati. Sel hati itu kan berfungsi untuk menyaring penyakit dan sebagainya. Nah, itu tidak lagi, dia berkurang. Jadi darah itu mengalami kerusakan dan sudah tidak bisa digunakan untuk menyaring darah manusia lagi untuk bersirkulasi, menghilangkan penyakit. Karena itu kalau orang sakit liver itu sudah sembuh tapi mempunyai kekurangan, yaitu hati-hati terhadap makanan tertentu, terhadap kondisi tertentu yang bisa mengakibatkan sakit ya. Nah ini kemudian karier kronis ya, kronis tadi sebetulnya dia masih punya penyakit tapi gejalanya tidak terasa. Tapi dia mengeluarkan kontak dengan orang lain sakit. Dan kalau pamannya luka itu luka benyenye itu loh, lukanya nggak sembuh, tapi tidak sakit, bisa digunakan aktivitas. Nah kalau karier itu bukan pekerjaan ya, karier maksudnya. Karier itu orangnya sembuh tapi di dalam tubuhnya ada sel-sel kanker, ada bakteri atau kuman atau virus ya. Nah karier itu kalau di sini tidak sama dengan OTG. Kalau OTG itu orangnya tidak sakit, orang tanpa gejala. Dia di dalam tubuhnya ada virus tapi dia tidak merasa sakit dan tidak mengganggu. Temenan itu OTG sama virus itu temenan. Bukan temenan sih, dia punya daya tahan tubuh yang bagus, orangnya muda, tidak punya penyakit. Jadi mungkin ya cuman flu-flu, rasa flu sedikit, pilek, batuk sedikit gitu, tapi ya seperti kalau kita flu ya. Tapi kalau kena orang lain, maka dia akan orang lain yang mempunyai daya tahan beda masih sakit. Jadi ini kemudian kalau mati ini bukan tujuan daripada epidemiologi ya. Epidemiologi itu kan berusaha untuk. Nah nanti ini perjalanan alamiah penyakit ini bisa digunakan oleh bidang studi lain. Kalau tadi ini mengenai bagian perjalanan penyakit ya, epidemiologi. Nah ini kalau preventif namanya preventif. Saat kuman masih di luar tubuh, ada interaksi antara orangnya dengan kumannya. Nah itu preventifnya bagaimana? Itu namanya preventif. Kalau kita preventif dentistry. Jadi bagaimana supaya namanya karies, preventif terhadap karies. Kita mencari faktor resikonya. Orang belum terkena karies, tapi dia di dalam mulut itu ada daerah yang selalu menimbun atau tempat menimbunnya sisa makanan. Karena apa? Tidak bisa dibersihkan. Seperti trio gigi. Trio gigi itu gigi kalau berjejal-jejal bentuk tiga komponen gigi yang bersatu ya, gingsel itu namanya trio gigi ya, gingsel. Itu tuh daerah yang tidak bisa dibersihkan. Menyikat pakai apa? Bisanya pakai dental floss. Ya, dental floss tiap hari harus dental floss. Nah, tidak pasti akan jadi kerusakan di situ. Itu daerah apa merupakan faktor risiko terjadinya karies. Nah, jadi daerah itu harus dihilangkan. Gimana? Dicabut trio gigi tadi itu. Gingsulnya dicabut. Kalau dicabut jadi tidak cantik lagi. Karena gingsulnya maraknya cantik. Waduh, cilaka. Terpaksa ya dia harus pakai dental floss setiap hari ya. Di flossing situ. Saya punya pasien, pengalaman punya pasien, dia punya trio gigi itu tidak mau dicabut, takut katanya. Pengusaha, Cina pengusaha. Sekian datang tempat saya, ketiga gigi itu sudah keropos semua. Nah, saya ciloko toh, tetap dia tidak mau dicabut. Waduh, terpaksa tiganya dirawat dengan perawatan saraf. Nah itu, ya sebetulnya waduhnya itu waduh seneng ya, atau waduh dapat garapan 3 gigi, berarti 3 gigi kali sekian ratus ribu. Nah, itu
Itu faktor kita mencari di sini. Oke, ini untuk preventif. Nanti kalau preventif kita bicara pada ini. Kemudian kita lihat di sini ya. Pada perjalanan penyakit itu ada stage of susceptibility. Kemudian yang kedua adalah stage of pre-symptomatic disease yang tadi itu belum ada sakit ya. Kemudian stage of clinical disease dan stage of disability. Jadi disability ini termasuk akhir daripada perjalanan penyakit. Ketidakmampuan tadi itu seperti yang sembuh dengan cacat ya. Ini stage of susceptibility. Posisi level di mana orang di dalam kondisi kemungkinan dan orang belum kemasukan penyakit, maka faktor risiko ini yang berperan. Jadi risk factor promote development of itu disease, ini mestinya development of disease ya. Nah, seperti food diet, makanan yang tidak bergizi ya. Bukan puasa bukan poor diet ya, poor diet. Puasa itu tadi pagi Anda Anda sahur dengan makanan yang bergizi. Waduh, kalau poor diet makanannya tiap hari tapi yang nih nasi saja dengan kecap. Kecap itu masih bergizi loh, kecap itu kedelai. Ya, nasi dengan pecel loh. Pecel itu juga pecel telur, wah lengkap itu, ada sayurnya, ada kacang-kacang, ada. Nah, itu nasi tok, nasi aja nasi bekas ya. Jadi lack of exercise, kurangnya olahraga, stres. Jadi stres itu juga mengakibatkan penyakit. Ini faktor-faktor resiko yang bisa mempromot, meningkatkan penyakit menjadi sungguh-sungguh terjadi gitu. Pada saat ini terjadi interaksi antara pejamu dan host dengan kuman di luar tubuh, belum ada penyakit. Jadi orang masih sehat. Karena daya tahan tubuh masih kuat. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, di sini nih ya. Ini adalah stage of susceptibility. Ya, di sini namanya pre-pathogenesis, belum ada infeksi patogen ya. Infeksi patogen, patogennya bisa virus, bisa bakteri dan sebagainya. Nah, ini stage of susceptibility. Kalau di sini melakukan pencegahannya baik, maka interaksi antara host dan kuman penyakit maupun virus itu bisa dihalangi. Nah, seperti juga virus COVID ini ya, orang berusaha untuk melakukan ini dengan 5M tadi, 5M itu ya. Pakai masker, menjauhi kerumunan, pokoknya Pak, itu sebetulnya di sini. Jadi orang belum terkena apa-apa, dicegah supaya jangan terjadi infeksi. Nah, itu stage of susceptibility. Orang susceptible itu kan itu kemungkinan untuk terjangkit ya. Tapi disinilah tindakan yang 5M itu. Nah, pada waktu virus masuk ke tubuh manusia, sampai ke terasa ini beberapa hari, ini hanya 2 hari, 2 sampai 3 hari. Ya. Kemudian akan terasa, nah ini kadang-kadang ada yang terasa sesak napas, kemudian turun ini di virus COVID ini ya, perkembangan COVID. Ada masuk ke sini, kemudian ada masa virus itu berkembang, malah ini yang pada tahap inilah orang yang ada yang menganjurkan kalau Anda merasa bahwa merasa terinfeksi dalam arti Anda berkontak dengan orang yang berpenyakit atau berkereta, naik KRL bareng orang yang itu batuk-batuk dan sebagainya. Di sini katanya itu virusnya ada di dalam
pangkal saluran napas kita yang bisa dicapai dengan stick untuk meriksa swab itu. Nah, itu katanya dianjurkan untuk gargle. Gargle itu apa gargle? Berkumur dengan air panas, air bukan hangat saja tapi air yang panas ya. Agak panas semampu mulut kita untuk berkumur kelok gitu, sama bisa menggunakan juga antiseptik ya. Ini kalau di Jepang itu percaya orang pakai itu apa namanya? Antiseptik yang kita gunakan untuk gigi itu, tapi yang kumur itu digunakan gargle pakai itu, kemudian juga kalau saya itu zaman dulu itu orang banyak yang menghilangkan lendir di dalam hidung dan mulut itu pakai stum. Stum itu ember dikasih air panas, ember diisi air panas, kemudian kita pakai anduk ditutupkan di belakang kepala kita, kemudian kita menunduk di hadapannya baskom ya, bukan ember. Baskom yang isi air panas itu sampai muka kita hangat panas gitu, sambil disedot ke pernapasan dan ke mulut supaya virus yang ada di situ mati. Itu dulu untuk orang pilek zaman Belanda dulu, zaman Belanda. Makanya namanya stum itu ya, stum. Insya Allah itu bisa dilakukan untuk pencegahan kalau kita merasa, wah aku mau praktikum ngerjain pasien kelihatannya batuk-batuk dan sebagainya, ya, ada baiknya tanpa biaya kita melakukan stuming sama gargle. Gargle dengan antiseptik yang untuk gigi itu apa namanya? Aduh. Kalau luka itu loh. Ya nanti kalau ingat. Nah, ini stage ya. Kemudian berkembang terus sampai ini oke, ini kemudian presimptomatik. Nah, tadi saya dijelaskan bahwa risk factors adalah faktor yang will be favorable to the disease to develop. Two types, modifiable dan non-modifiable risk factor. Jadi ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa risk factor itu. Yang changeable risk factor adalah lifestyle. Jadi gaya hidup itu bisa dirubah ya. Tidak pernah olahraga itu bisa dengan exercise ya. Diet rich of fruit and vegetables. Teman teman kumpul kita itu juga jangan, hati-hati dengan dia kebiasaannya dia ya. Purpose in life, jadi juga kita bagaimana menghadapi kehidupan. Obesity yaitu berat badan dikurangi. Ini faktor risiko yang bisa dirubah. Smoking untuk cancer itu, smoking ini sangat sangat memicu, walaupun menurut pendapat saya itu adalah genetic factor juga yang membawa ya. Banyak orang yang merokok tapi tidak menjadi lung cancer ya. Tapi ada yang merokok masih muda sudah kena kanker ya. Banyak ini di Sarjito itu bahkan dokter itu yang saya tahu itu ada 2 yang dua-duanya perokok berat dan kemudian kena kanker. Ya, kanker. Kemudian faktor yang tidak bisa dirubah, prematur baby. Jadi lahir terlalu awal, ini tidak bisa dirubah. Retardasi ke mental ya, kurang chronic lung disease, punya penderita ini yang tidak bisa dirubah ya, udah seperti itu, jadi tinggal berhati-hati saja. Age dan genetik ini juga tidak bisa dirubah. Biasanya untuk heart disease ya. Seperti darah tinggi itu ada orang mengatakan bahwa itu bukan ada orang. Terbukti bahwa merupakan turun-temurun. Kemudian Parkinson disease, Alzheimer dan sebagainya. Ini penyakit yang tidak bisa, atau faktor risiko yang tidak bisa dirubah. Nah, ini ada yang menyebutkan race juga ya. Black itu yang warga kulit hitam itu
mudah terkena hypertension, HTN, diabetes, coronary heart disease. American have a incident in diabetes ya. Native American have higher incident of ini mereka kebiasaan minum ya. Lower incidence of heart disease. Oke. Stage of ini stage of pre-symptomatic, bibit penyakit sudah masuk tubuh, gejala sudah ada, seperti demam kuning. Ini perlu kita ketahui ya. Oleh karena itu, mengapa kok si orang yang melakukan penelitian di TASIG disease itu sengaja membuat orang demikian itu karena pengen tahu ya. Masa inkubasinya itu berapa lama? Seperti demam kuning itu 3-6 hari. COVID itu 2-3 hari. Ya. Makanya kalau karena COVID 2-3 hari, kalau 14 hari sudah tidak ada apa-apa berarti sudah aman gitu. Karena cuma 2-3 hari. Kemudian cancer bertahun-tahun ya. Alkohol, high kolesterol juga plaque formation ya. Lapisan di pembuluh darah itu bertahun-tahun. High stress level dan seterusnya ini. Oke, kita lanjutkan tahap dini penyakit yang mulai muncul sakit ringan, penderita tidak dapat bekerja, sering berobat atau hanya berobat jalan ya. Ini karena dia masih sakit sedikit. Tahap ini bagi orang pendidikan yang sosial ekonomi rendah sering bermasalah karena mereka mengabaikan dan tidak berobat. Nah, ini yang bahaya buat penderita COVID ini. Yang penderita COVID yang sosial ekonominya rendah, dia dalam kondisi batuk-batuk dikit, padahal dia sudah terinfeksi COVID, tetap jualan ya, tetap bekerja, ya mencuci dan sebagainya sehingga keluarga majikannya kena. Tahap lanjut, penderita tidak dapat bekerja lagi, tadi sudah saya ceritakan ya, perlu rawat inap. Nah ini akhir penyakit bisa sembuh sempurna, bisa tuh bentuk dan fungsi tubuh kembali sehat, sembuh dengan cacat, ya, sembuh ada cacat fisik, fungsi atau mental. Seperti kalau gegar otak itu, kalau banyak daerah otak yang rusak ya sudah itu nggak akan kembali ke normal lagi otaknya, maka fungsi otaknya berkurang. Atau malah memacu fungsi otaknya lebih pintar daripada sebelum gegar otaknya. Bisa itu. Karier perjalanan penyakit berhenti seolah-olah ya. Tapi sebenarnya dalam tubuh masih ada kuman. Setiap saat bila daya tahan tubuh turun akan kambuh. Karier berbahaya untuk dirinya sendiri maupun sekitarnya. Ini nih untuk TBC. Pada waktu muda dia penderita TBC karena ya konsumsi makanannya tidak baik ya. Kemudian makin dewasa dia hilang karena daya tahan tubuhnya makin kuat dan dia kemudian bekerja dan dapat penghasilan yang cukup baik sehingga orangnya menjadi kaya, tapi di dalam paru-parunya masih ada folikel, ya ada spora. Spora di dalam paru-parunya berbentuk keras ya, berdinding. Di dalamnya banyak kuman TB. Nah, pada saat dia masuk tua, spora itu daya tahan tubuh dia sudah mulai kurang. Spora itu pecah kemudian menjadi ke paru lagi, penyakit paru. Nah, itu penyakit paru yang terjadi pada orang tua itu biasanya karena kisah perjalanan hidup ya. Oke, kronis perjalanan hidup tampak berhenti, gejala tidak berubah, tidak bertambah berat, ringan, sebenarnya pejamu masih sakit. Jadi orangnya masih sakit ini. Meninggal bukan suatu tujuan penelitian. Ya, oke. Nah, sebetulnya manfaat dari angka-angka tadi itu ya, mulai dari A, B, C, D, E, itu ada manfaatnya di sini. Untuk melihat pathogenicity, ya. Bila A ini kalau itu B tambah C tambah D. Itu B tambah C. B tambah C. Jadi berapa jumlah orang yang dalam kondisi sembuh sempurna, karier tambah D yang kronis dibagi A, B, C, D. Jadi semua orang yang terkena. Nah itu bisa dihitung sifat pathogenicity dari penyakit. Tapi ini penyakit ini harus di dalam satu rumah sakit ya seperti ini. Dalam suatu rumah sakit
penyakit asma ini salah satu contoh di Amerika ya. Asma dirawat di satu perawatan rumah sakit, kemudian sempurna ternyata sekian persen, cacat sekian persen, karier sekian. Kemudian angka ini bisa digunakan untuk menghitung pathogenicity, tadi itu virulensi, dan case fatality. Case fatality adalah fatalitas penyakit ya. Kalau orang penyakit itu berapa persen dia akan mati. Itu case fatality. Oke, untuk sementara ya perjalanan alamiah penyakit sampai di sini dulu. Ya, moga-moga bisa diterima dan menambah pengetahuan Anda. Dan ini akan jelas akan keluar di dalam ujian epidemiologi.